sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan mengulang video tadi tentang wali Allah. Di situ ada gambar seorang wali sedang mengisi pengajian di masjid atau musola. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu wali. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang yang sedang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Bagaimana keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama, keimanan wali Allah tidak diragukan lagi. Keimanan yang dimiliki Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan apapun. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimul dhalalah innahum muttakhadhu wasyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lain disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Surat Al-A'raf ayat 30. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan sunnah, sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah, puasa Senin Kemis, ya, perbuatan sunnahnya semua dilakukan oleh para wali. Mereka menghindari perkara yang makruh. Perkara makruh itu perkara yang dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kisah keteladan Wali Songo yang kedua, pertama kita lihat Menara Kudus ini, ya. Anak-anak gambar di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo.
dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dekatnya India ya. Dan wafat di desa Gapuro, Gresik, dekatnya Betoyo, dekatnya Manyar sana ya. Maulana dekatnya kota Gresik ya. Tepatnya di desa Gapuro. Maulana Malik Ibrahim itu dekatnya Sunan Giri ya. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwakan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanannya yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya yang memimpin kerajaan Majapahit. Dulu itu belum ada Indonesia, adanya kerajaan Majapahit ya. Satu Nusantara ini dipimpin oleh Raja Prabu Brawijaya, kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara. Nusantara ini terdiri dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus termasuk Malaysia ya nak ya. Nah, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo. Yang dimaksud dengan Molimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Pertama, main, berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, madon atau berzina. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubahan suluk wijil dan tembang tombo ati ya. Tombo ati iku seperti itu pujiannya ya. Itu karangan dari Sunan Bonang ya. Sekarang Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Lamongan, Paciran Lamongan ya, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwanya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana pengalaman agama Islam, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang Macapat Pangkur, disebut juga sebagai ciptaannya. Yang kelima, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa
Di antaranya yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panulan. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Sunan Kalijaga Raden Said adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subagir ya. Syekh Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit, tembang suluk dan tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelahnya utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelannya dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwanya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahnya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pengembangan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya. Sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Pata. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat.